Ada dua indikator penting saat kita mau berjanji atau bersumpah, apalagi ketika menggunakan nama Allah di dalamnya. Yang pertama, kita punya keyakinan bahwa kita bisa memenuhi sumpah itu. Kalau kita kagak yakin, jangan. Walaupun dituntut sama orang gitu loh. Ayo, berani demi Allah enggak gitu kan? Berani sumpah ini enggak? Kalau kita enggak yakin, jangan. Kenapa? Khawatirnya kita terjebak pada dosa. Karena sudah menggunakan nama Allah, tapi kita tidak memenuhi janji yang kita ucapkan. Atau sumpah yang kita ucapkan. Nah yang kedua, jika sudah terlanjur kita berkata, berjanji, bersumpah atas nama Allah, maka tidak ada sikap terbaik kecuali penuhi sumpah itu. Bukan karena tuntutan kepada orang, tapi lebih kepada janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasa kitanya udah kadung kita mengatakan kalimat itu, diawali dengan yakin, maka tidak ada hal yang lain kecuali penuhi sumpah itu. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat kita hidup, jangan terlalu bergantung sama omongan orang lain. Betul apa betul? Ini yang sering jadi penyakit, ini yang sering jadi beban. Kalau hidup kita ngikutin omongan orang, maka kita kadang-kadang tidak punya keyakinan di hati kita. Apa yang perlu kita kedepankan? Yang perlu dikedepankan adalah mana yang Allah sukai, mana yang Allah cintai, mana yang Allah ridhoi, baru kita lakukan. Walaupun barangkali orang gak suka dengan perbuatan kita. Kenapa? Karena tauhid kita, iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan terbawa arus, jangan kepancing emosi gara-gara dituntut sama orang tentang janji dan sumpah kita. Yang tahu diri kita hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang berlebihan itu akan mendatangkan penyakit. Penyakit buat dirinya, penyakit buat orang yang dia cinta. Makanya tadi saya bilang, yang tengah-tengah saja sesuai dengan ajaran Islam. Artinya apa? Jangan sampai jadi budak cinta. Mulut, ketuhanan yang Maha Esa. Begitu ngejar jabatan, kesetanan yang berkuasa. Akhirnya ajaran-ajaran Tuhan ditabrak, dilanggar. Diikuti hawa nafsunya, merusak dirinya, merugikan rakyat banyak. Ini yang terjadi nih. Yang berlebihan merusak diri sendiri, merusak orang lain. Apalagi orang yang kita cintai. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karena itu jangan sampai hal yang berlebihan. Cinta ya sewajarnya. Bagaimana caranya? Memberikan ketenangan kepada orang yang kita cintai. Cinta kepada istri, berikan ketenangan. Jangan posesif. Sebab begini ya, nikah itu dalam agama milkul manfaat, bukan milkul mutlak. Perbedaannya, saudara kalau beli motor itu milkul mutlak tuh. Setelah saudara bayar tunai, cash, nggak ngutang, tuh motor terserah. Saudara mau pakai, boleh. Saudara mau ceburin ke kali, boleh. Saudara mau gantung di pohon, nggak apa-apa punya saudara. Mutlak saudara apakan saja, terserah. Milkul mutlak. Tapi suami istri milkul manfaat. Karena itu harus dijaga juga perasaannya. Cinta berikan ketenangan. Itu bukti rasa cinta tuh. Benci juga berikan ketenangan. Jangan ganggu-ganggu.
Biasanya kita kalau udah benci nih, kita ganggu tuh orang. Kita fitnah kemana-mana. Kita jelekkan di depan umum supaya orang tersebut hancur harga dirinya. Ini luar biasa kejinya nih. Karena itu pesan saya kepada Mbak Saskia ya, cintailah sewajarnya. Kenapa? Supaya kalau satu saat pasangan kita melakukan perbuatan salah menurut kita, kita gampang maafinnya. Nah ini nih, Bu, cinta sama suami sewajarnya. Suami bukan malaikat. Kalau satu saat ibu masakin sayur, begitu dicobain sama suami matanya melotot, ibu jangan marah-marah. Woi, nyengir aja lo, dengerin. Kalau sewajarnya satu saat pasangan kita berbuat salah, kita legowo. Suami juga begitu. Kalau satu saat istri berbuat salah, berikan ketenangan, gampang maafinnya. Nggak mungkin